Selamat pagi, selamat kita berkumpul dan memuji dan menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Ini semua perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita minta urapan kuasa Roh Kudus ada di setiap hati kita. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Agar semuanya bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, serta layakan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami siap untuk mulaikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya Roh Kudus ada di setiap hati kita. Walaupun kita terbatas, tapi Tuhan tak terbatas melihat kita semua. Setiap hati kita semua, Tuhan berikan yang terbaik. Karena Allah yang sama-sama kita sembah, Allah yang baik, sangat baik dan terlalu baik. Kita menyanyikan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kudus, Kau hadir di sini. kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian yang berkata, terima sukacita surga. Amin, haleluya. Haleluya Yesus.
Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Terima sukacita surga. Amin, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Damai surga ada dalam hatiku. Amin, haleluya. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory kirang haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin, haleluya. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Glory namamu Tuhan. Rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Tuhan kirim roh-Mu. Tuhan kirim roh-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Glory namamu Tuhan. Kirimlah caranya. Tuhan kirim roh-Mu. Tuhan kirim roh-Mu. Tuhan kirim roh-Mu. Tuhan kirim roh-Mu. Kirimlah caranya. Tuhan kirim roh-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan kirim roh-Mu. Kirimlah caranya. Kirimlah caranya. Kirimlah caranya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu berikan kemampuan dalam kehidupan kami. Walau kami lewati lembah kegelapan, kami yakin dan percaya Allah kami punya mujizat di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Biar kita gak percaya saat kita melihat jalan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Yesus. Glory namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat siang hari ini kembali kami datang. Itu karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dan terlalu dahsyat dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami bilang terima kasih ya Tuhan. Pada saat siang hari Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini Tuhan, serta ambil alih ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Meskipun kami dibatasi oleh jarak, oleh ruang dengan situasi yang ada dan keadaan Tuhan. Biar tetap kami percaya bahwa kuasa firman-Mu tetap selamanya. Kuasa firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami alaskan doa ini dengan satu nama, itu nama daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Timbasannya pekerjaan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Nanti dibawakan Ibu Pendeta Feibo Sunda. Saya persilakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kesempatan yang indah Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita bersekutu dengan Dia. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan tentu saya akan bacakan satu ayat di ayat yang ke-17. Bagi sidang jemaat yang ada di rumah, sama-sama kita mau menikmati berkat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, dan saya akan bacakan ayat yang ke-17. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat ini yang kita sudah baca, betapa perhatian Tuhan Yesus kepada Simon ini atau Petrus ini, di mana dia boleh dikatakan dia sebagai seorang yang melayani Tuhan. Dia adalah murid Tuhan. Dan di sini bagaimana Tuhan mengajukan pertanyaan kepada dia, bagaimana sikap Petrus ini ketika dia mendengar bahwa Yesus mempertanyakan kasihnya kepada dia. Tentu dia memberikan jawaban yang dari pertama juga sampai yang ketiga kali sama, tidak berubah. Yaitu dia katakan, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di sini dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Simon di sini atau Petrus, yaitu dia adalah saudara dari, dia anak dari Yohanes. Dia saudara, Yohanes ini adalah saudara dari si Andreas. Nah kita tahu bersama bahwa si Simon ini atau Petrus ini, dia seorang murid dan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mempertanyakan kepada dia. Untuk ketiga kalinya pertanyaan yang sama, tidak ada perubahan, dan Petrus pun menjawab jawaban yang sama. Dia mengasihi Tuhan. Nah, dalam situasi seperti ini, kondisi dunia yang seperti ini, bagaimana kita melihat situasi yang terjadi membuat kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan seolah-olah mereka hidup di dalam kekhawatiran, mereka hidup di dalam ketakutan. Karena apa? Menghadapi ini dilema yang mengglobal, bagaimana dunia sedang dilanda dengan COVID-19 ini. Tetapi di sini kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan memberikan tujuan-tujuan tertentu di dalam situasi seperti ini. Bagi orang yang tidak percaya, tentu dia akan menghadapi segala macam kekacauan di dalam hatinya, kegalauan di dalam kehidupannya. Juga orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan membuat mereka semakin hidup dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada siang hari ini. Betapa ini kalimat ini begitu menyentuh di dalam setiap keberadaan kehidupan kita, apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Dalam situasi seperti ini, apakah kita masih ada pengharapan kepada Tuhan? Apakah pertanyaan ini diajukan kepada kita juga? Apakah kita akan menjawab seperti jawaban dari Petrus, bahwa aku mengasihi engkau? Mungkin itu benar akan keluar dari bibir mulut kita, jawaban-jawaban seperti itu. Tetapi ingat baik, apakah jawaban kita itu memang sudah benar-benar menjadi satu jaminan bagi kita, setiap manusia yang percaya, yang mengiring dia, bahkan juga yang melayani Yesus sebagai juru selamat. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita akan bersyukur dengan apa yang terjadi, situasi yang melanda dunia hari-hari ini. Tentu kita akan bersyukur. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami frustasi yang sangat luar biasa, mengalami kekecewaan, hidup dalam ketakutan karena apa yang dihadapi hari-hari ini. Tetapi kita punya firman Tuhan bahwa kita umat yang dipilih oleh Tuhan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tentu kita mengucap syukur dalam segala situasi. Kenapa kita mengucap syukur? Karena apa? Dalam situasi seperti ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita dan memberi jaminan kepada kita. Tuhan memberikan jaminan kepada Nuh waktu
dunia sedang dilanda dengan air bah. Dia diberikan jaminan, itu di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Begitu besar kepedulian Tuhan terhadap umatnya, terhadap kita. Karena apa? Kita tahu ada jaminan ketika kita mengucap syukur dengan apa yang kita hadapi. Di sini Tuhan luaskan bahwa firman Tuhan terbukti nyata. Ya dan amin. Di situ kita boleh melihat kasih Tuhan semakin nyata, semakin dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Mungkin tutur kata kita bisa mengatakan seperti apa yang dijawab oleh Petrus. Jawab Petrus, Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus mengatakan juga ini di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini juga datang di dalam kehidupan kita, menjadi satu gambaran, menjadi satu cermin di dalam kehidupan kita untuk mengoreksi kehidupan kita. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, tentu harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mengatakan Tuhan aku mengasihi Engkau, tetapi tidak ada perubahan sama sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kalau kita ada perubahan, kita hidup dalam dunia ini bagaimana di dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua bagian A. Di situ dikatakan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dengan tingkah laku kita, berubah cara kita berpikir, pola pikir kita dirubah menjadi apa yang Tuhan inginkan, bukan menjadi apa yang kita inginkan. Tuhan mau ketika kita mau ada di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. Mari kita mau mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita harus benar-benar menunjukkan kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Janganlah kamu merupakan atau menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus. Tadinya kita umat yang berdosa, yang tidak layak, yang tidak berkenan, tetapi di sini Tuhan memperlihatkan kasih-Nya itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu meragukan lagi apa yang Tuhan sudah lakukan, pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Apakah kita masih meragukan itu? Kadang kita katakan kita sebagai anak Tuhan, tetapi kalau tingkah laku kita tidak ada perubahan, kelakuan kita, cara pikir kita, pandangan kita terhadap orang lain tidak ada perubahan, itu tidak menjamin bahwa kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu harus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan. Jangan kita hidup di dunia ini menjadi anak Tuhan, tetapi tingkah laku kita masih boleh disebut orang Kristen, tapi orang Kristen duniawi. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan,
tentu kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Kenapa harus mematikan segala keinginan daging kita? Karena dikatakan kita harus meninggalkan atau kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berarti kalau kita mengasihi Yesus itu yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, tentu kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Kenapa? Karena di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 di sini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi harus hidup oleh roh. Berarti hidup oleh roh, kita harus dipimpin oleh roh. Jadi ada pembaharuan sesuai dengan roh itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan, oh kita sudah berubah. Tetapi kita berubah dalam sisi apa? Sisi positifkah atau sisi negatif? Kalau kita memiliki Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, berarti kita akan berbuah sesuai dengan pertobatan kita melalui kuasa Roh Kudus. Ada banyak orang mengaku sebagai orang yang sudah bertobat, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa mereka masih hidup di dalam daging? Mari kita sidang jemaat, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita mau mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan hanya di bibir mulut kita. Itulah sebabnya saya memberikan judul firman Tuhan, kasih yang dipertanyakan. Seperti yang dialami oleh Petrus ini. Sampai 3 kali dia ditanya oleh Yesus. Sebagai murid tentu di dalam firman Tuhan dikatakan dia sedih mendengar pertanyaan dari Yesus. Seolah-olah Tuhan, masihkah Tuhan ragu dengan jawabanku? Ini juga memberikan satu contoh di dalam kehidupan kita. Tentu kalau ada orang bertanya kepada kita berulang-ulang kali, tentu kita juga akan menjadi kesel. Masa bertanya itu terus? Tetapi di sini Tuhan ingin melihat kualitas dari kehidupan kita, apa benar-benar kita punya jawaban itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Mulut kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi tentu belum tentu hati kita benar-benar memberikan respon seperti apa yang kita ucapkan. Karena apa? Kalau mau dikatakan meninggalkan keinginan daging itu, aduh, kalau masih hidup di dalam dunia itu sangat sulit. Karena kita masih ingin hidup yang enak, hidup yang nyaman dan lain-lain sebagainya. Kita masih ingin menikmati keindahan dunia. Tetapi dengan situasi seperti ini, apakah kita menikmati? Kalau anak Tuhan menikmati karena apa? Justru kita boleh melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kasih Tuhan itu dibuktikan. Banyak burung gagak yang berkeliaran. Orang di luar sana yang mungkin mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Mereka merasa khawatir karena pekerjaan tidak ada.
banyak yang di PHK. Jadi seperti dunia ini menghadapi krisis multidimensi, di mana bahwa apa yang sedang terjadi, kekurangan makanan, bahkan ada yang tidak makan, tidak memiliki apa-apa, pekerjaan pun sudah berhenti, dan banyak yang mengalami PHK dan lain-lainnya. Banyak sekali itu orang-orang yang menjadi pengangguran, mau tidak mau mereka hidup di dalam kejahatan. Itulah sebabnya saya sempat tadi baca di medsos, hati-hati hari-hari ini karena banyak terjadi tindak kejahatan. Karena apa? Situasi mengalami krisis, banyak yang nganggur dan lain-lain sebagainya, mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka gunakan cara-cara mereka yang tidak berkenan, yang mungkin itu merugikan orang lain tapi menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi kita yang ada, jemaat yang ada di rumah, bahkan jemaat yang ada di tempat sih, tentu kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Yesus yang kita layani adalah Yesus yang sangat luar biasa. Dia membuktikan kepada kita, mengirimkan burung gagak itu datang kepada kita. Bagaimana kita tidak pernah pikirkan orang ini memberikan bantuan, si ini memberikan berkat bagi kita. Seperti pengalaman seorang nabi yang diberi makan oleh burung gagak. Mungkin kita mengalami hal seperti itu. Setidaknya kita mengalami kekhawatiran. Karena apa? Dengan keadaan seperti ini. Tetapi kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga harus Tuhan bertanya kepada kita lewat firman Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang sangat menyentuh di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Bagaimana kita harus mematikan keinginan daging kita. Kita menjadi milik Kristus, sehingga apabila kita sudah mematikan segala keinginan daging kita, bagaimana Tuhan akan bekerja dengan dahsyatnya di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita lebih mengoreksi diri kita, mengoreksi apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Sehingga kalau kita sudah mematikan segala keinginan daging kita, kita menjadi milik Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, kita menjadi milik Kristus. Nah, tentu kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang enak, buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Walaupun menghadapi pandemik ini, kita malah orang-orang yang bisa membagi kasih kepada orang lain. Banyak saya lihat justru orang yang tidak pernah memberi sesuatu kepada orang lain, justru mereka memberikan dengan segenap hati mereka, membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan hari-hari ini, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu bukti kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kalau bukan Tuhan yang menggerakkan orang-orang ini untuk bisa memberikan bantuan, bahkan pemerintah memberikan bantuan-bantuan, kita bersyukur. Karena apa? Kita memiliki Allah yang selalu menjamin setiap kebutuhan dan keperluan kita.
Kita menghasilkan buah. Kalau kita mengasihi Tuhan, hasilkan buah yang terbaik. Menjadi anak Tuhan, kita bisa melihat orang yang berbuah itu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu seperti apa. Adakah buah-buah yang di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 itu dan 23 ada di dalam kehidupan kita. Kita berkata kita sudah berubah, kita sudah bertobat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita sudah memberikan hidup kita. Kita menjadi milik Kristus, menyalipkan segala keinginan daging kita, segala hawa nafsu kita. Nah, kita mengeluarkan buah-buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apalagi hari-hari ini harus ada penguasaan diri. Kemudian ada juga di sini kesetiaan, kebaikan. Itu perlu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kalau sudah ada buah-buah yang kita hasilkan, baru kita boleh dikatakan orang lain bisa menilai kita bahwa benar-benar kita hidup di dalam Tuhan. Kita mematikan segala keinginan daging kita sehingga kita menghasilkan buah-buah sesuai dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, menggugah setiap hati kita, membawa kita. Roh Kudus menghantar kita untuk menjadi lebih sempurna sesuai yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia 5 pasal 5 ayat yang ke-25. Nah, di sini tentu hal yang berikut, kalau kita mengasihi Tuhan tadi sudah dikatakan mematikan segala keinginan daging kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang terbaik. Kemudian ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, kalau persekutuan dengan Tuhan, tentu kita bersekutu dengan Tuhan, mentaati setiap peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Karena banyak yang bisa berkata, saya menerima firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, tetapi belum bisa semaksimal mungkin melakukan firman Tuhan. Hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kalau sudah ada pembaharuan di dalam kehidupan kita lewat kuasa Roh Kudus, tentu kita berubah sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada jaminan apabila kita melakukan setiap firman Tuhan. Kita kembali di dalam Injil Yohanes. Kita mundur di ayat yang ke-8, di situ dikatakan pasal 8 ayat yang ke-51. Di sini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Pasti akan orang berkata, itu orang yang meninggal, kan mereka dikatakan tidak akan mengalami maut. Mati secara daging, tetapi hidup kekal selama-lamanya di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu namanya hidup selama-lamanya. Mari kita mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Kita mau melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kita ada persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, kita merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Kita merasakan hidup kita walaupun dihadapi dengan pandemik ini, kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan selalu menjamin di dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan katakan itu susah untuk kita lakukan. Firman Tuhan ini susah untuk saya lakukan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari-hari ini jika kita memiliki kasih, berarti kita mempunyai keyakinan. Kalau kita mempunyai kasih, memiliki kasih yang daripada Tuhan, berarti kita mempunyai keyakinan. Nah, keyakinan itu memberikan pengertian kepada kita bahwa kepercayaan yang membentuk perilaku kita sehingga tidak mudah goyah dalam situasi seperti ini. Keyakinan memberikan satu kekuatan sehingga kita percaya, dan kepercayaan itu membentuk perilaku kita sehingga kita tidak mungkin goyah dalam situasi sulit apapun, dan akan memperjuangkan sampai akhir hidup kita. Mari, orang yang telah membuat perubahan besar bukanlah orang yang paling kuat, bukan orang yang paling pandai, melainkan mereka yang memiliki keyakinan yang paling dalam. Itulah sebabnya pertanyaan ini diberikan kepada Petrus. Ini juga diberikan kepada kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, tentu kita mau melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan hal yang baik itu tentu harus dilihat kualitas kita. Melayani Tuhan itu harus memiliki kasih. Sebelum Petrus diberikan tugas untuk menggembalakan domba-dombanya, Tuhan harus membuktikan kepada dia, dan Petrus harus membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Apakah itu betul-betul dia lakukan? Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, tentu kita lakukan segala sesuatu dengan kasih. Kita melayani Tuhan dengan kasih karena tidak gampang. Melayani Tuhan dengan kasih itu harus ada pengorbanan. Seperti yang Tuhan lakukan. Sebagaimana dia mengasihi umatnya, dia memberikan atau dia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Memberikan korban tubuhnya sendiri mati di kayu salib. Apakah kita siap akan menghadapi seperti ini? Sebelum Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, sebelum Petrus diberikan tugas untuk melayani dia, untuk mengembalakan domba-dombanya, ketika dia mau meninggalkan mereka, di situ Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah terbukti kita mengasihi Tuhan, baru Tuhan berikan tugas pekerjaan yang mulia kepada kita. Itulah sebabnya jangan sepelekan, jangan remehkan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Selagi kita hidup di dunia ini, mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Lakukan dengan kasih. Karena apa?
kasih itu membutuhkan pengorbanan. Kita harus memberikan pengorbanan. Jangan sampai pertanyaan ini yang dialami oleh Petrus perlu dipertanyakan lagi. Karena waktu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-35 itu Petrus sempat berkata dengan semangat. Dia membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia katakan, kata Petrus kepada Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-35, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tapi ternyata dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun dunia membatasi persekutuan kita, tetapi kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan, seberapa kita yang mendengar, menikmati persekutuan pada siang hari ini, kita meyakinkan bahwa kasih Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan lagi di dalam kehidupan kita, karena kita sudah menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Dengan bukti kita mengasihi Tuhan tidak perlu diragukan. Karena apa? Sudah terbukti kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk kebanggaan kita, tetapi untuk hormat dan kepujian nama daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan tentu kita yakin dan percaya bahwa apabila kita sudah menyerahkan kehidupan kita dan kita memberikan jawaban Tuhan, benar aku mengasihi engkau, baru di situ Tuhan akan memberikan tugas yang luar biasa di dalam kehidupan kita, memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengembalakan domba-domba milik Tuhan. Keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita, kita akan layani dengan kasih. Puji nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian yang berkata, aku mengasihi engkau Yesus.
Engkau wujud nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami lewat persekutuan yang indah yang kami boleh rasakan saat ini. Bagaimana kuasa Roh Kudus-Mu sedang menjamah setiap pribadi kami menjadi perenungan di dalam kehidupan kami. Oh, apabila kami menyerahkan seluruh hidup kami melakukan firman-Mu, kami mengasihi Engkau dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi itu boleh benar-benar tertanam di dalam setiap tanah hati kami, dan itu bertumbuh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama yang dipakai. Biar Roh Kudus bekerja terus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan meletakkan korban persembahan. Pujian nanti diiringi singers yang ada. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Lewat ibadah ini kami sudah diberkati. Kami percaya setiap peribadatan kami kepada Tuhan, ketika kami mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang terjadi karena firman adalah Engkau sendiri. Dan firman-Mu berkuasa, bahkan firman-Mu dapat memberikan pegangan-pegangan yang kuat bagi kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di akhir ibadah ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami kembalikan syukur kami kepada Tuhan. Acara ibadah ini telah berlangsung dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan kami percaya Tuhan, karya Allah luar biasa sudah memberkati kami, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah-rumah. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan pasti memberkati, baik singers, MC, pemain musik, operator multimedia, terlebih pembawa firman. Kami semua, kami merasakan lawatan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami lewat kebenaran firman-Mu yang memberikan penguatan-penguatan supaya di hari-hari ini kami tetap setia mengiring Tuhan dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga hubungan kami dengan Tuhan, agar sebuah hidup kami selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai di tingkat daerah, bahkan sampai di tingkat desa kelurahan. Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan yang dipercayakan Tuhan, supaya dapat membawa masyarakat untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan pada gilirannya negara dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya langkah hidup kami diatur oleh Tuhan, dan jemaat yang sudah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, kami yakin diberkati Tuhan. Lebih-lebih yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau sumber segala berkat, akan membuka tingkap-tingkap langit sehingga berkat Tuhan tercurah bagi umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampuni kami dari kesalahan dosa kami. Kami tamatkan ibadah ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita tadakan tangan ke atas. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya.